kita kan aku udah sampai di Polres hari ini kabarnya kan mau ada pemanggilan untuk dirimu. Nah, itu gimana ya Mas Saya juga Yadi? udah siap-siap dari semalam. Saya udah siap-siap bukti-bukti semuanya bahwa saya hanya diperintah, saya diarahkan semuanya. Sudah siap-siap saya juga, tapi dari kuasa hukum dia mau dampingin sendiri, nggak lewat juniornya gitu. Nah, jadi hari ini reschedule-nya seperti apa? Jadi batal. Di reschedule sama kuasa hukum. Kalau saya sih udah siap gitu kan, karena beliau mau mendampingi sendiri gitu. Oke, Mas Yadi, tapi Karena sudah dapat jadwalnya belum? belum, Kak Eva kan baru reschedule, jadi reschedule-nya karena memang yang dampingin saya lagi sibuk banget sih, emang saya teleponan lewat juniornya aja, tapi beliau mau dampingin sendiri nanti pas pemeriksaan saya, mau dampingin sendiri, begitu Kak Eva. Aku bukannya nggak mau balas-balas semua wartawan juga aku ini, cuman apa namanya ya, karena aku memang silent dulu gitu loh Kak Eva. Oke. Takutnya aku ngomong-ngomong gimana gitu kan selama ini Gus Ano mau bertanggung jawab, saya pengen lihat tanggung jawabnya seperti apa gitu loh Kak Eva. Oke, Mas Yadi sedikit dong, mungkin kan kita selama ini kan belum dapat statement dari Kang Yadi nih. Kang Yadi itu kronologisnya itu seperti apa sih pada saat kejadian? Memang sudah Aku nggak, aku Kak Eva, mohon maaf aku potong. Aku kan belum pemeriksaan nih. Segala kronologisnya dari awal sampai akhir nanti akan saya ceritakan dulu di pemeriksaan. Saya nggak bisa bocorkan dulu ke wartawan, sebab ada hal-hal yang saya jaga. Karena saya tidak mau menjatuhkan seseorang, itu siapa, tapi yang akan saya ungkap adalah kebenaran. Seperti itu Kak Eva. Jadi saya takut blunder buat saya sendiri kalau saya salah ngomong gitu kan Kak Eva. Jadi mohon pengertiannya dari Kak Eva. Pokoknya saya tidak menghargai teman-teman wartawan. Saya silent, saya kok nggak pernah mau diwawancara karena saya menjaga itu. Saya takut mulut saya ini menjatuhkan seseorang, takutnya jadi fitnah, jadi apa nanti kan belum komentar aja berita saya yang goreng banyak gitu kan, dan belum tahu kebenarannya seperti apa gitu kan. Apalagi nanti takutnya saya salah ngomong makin digoreng habis. Nah itu takutnya juga saya seperti itu. Karena apa? Karena nanti saya tidak mau ada yang saya jatuhkan atau ada apa, tapi yang saya ungkap ini kebenarannya loh, seperti ini gitu loh Kak Eva. Oke, Gitu. Kak Yadi, tapi Kak Yadi sendiri, saya mau tanya, tapi Kak Yadi sendiri tadi sempat bilang bahwa kerjasama itu Gus Anom bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab. Saya punya bukti-bukti banyak. Saya punya bukti-bukti banyak, makanya bukti-bukti itu nanti saya laporkan dulu kepada penyidik, begitu kan? Kalau saya sudah laporan, saya pasti akan klarifikasi ke teman-teman wartawan, pasti itu. Pasti kuasa hukum saya juga udah bilang, setelah laporan pasti kita klarifikasi, kita undang wartawan gitu. Ini loh ceritanya seperti ini. Tapi sempat Saya mau lihat memberikan ada cek kosong dan berupa satu unit kendaraan Mercy ya untuk jaminan itu gitu. Kalau itu untuk jaminan iya, Gus Anom yang Gus Anom itu mobilnya Gus Anom, karena saya nggak ada kendaraan kan. Gus Anom yang menjaminkan mobilnya waktu acara itu, Eva. Seperti itu. Soal cek kosong sendiri, Kalau cek kosong itu sebenarnya cek kosong itu ataupun apapun yang berkembang sekarang di berita itu nanti saya akan laporkan dulu. Saya akan laporannya siapa apa dan yang mengarahkan siapa, memerintahkan siapa, itu nanti akan saya laporan. Saya nggak bisa ngomong sekarang mengenai cek gitu Kak Eva. Kalau Kak Eva nanya Kayak di maaf nih, kalau untuk kayak di sendiri sama si Ardi ya, Adri itu sendiri kenal dekat kan. Nah tapi kalau untuk kenal dekat. kenal dekat. Kenal dekat. Tapi ada itikat baik gak dari Kang Yadi sendiri? Saya akan menyelesaikannya seperti apa? Apakah membayar secara lunas atau nyicil atau seperti apa? Ada nggak etikat seperti itu? Nah itu nanti
Saya Kang Adi kan udah pakai lawyer, ya saya alhamdulillah sudah ada yang dampingin juga, gitu kan. Dan Gus Anum juga ada yang dampingin. Tapi saya di sini dari awal saya udah bilang sama Kang Adri, ya kan, saya mau kekeluargaan secara pribadi, bukan secara PT, bukan secara Gus Anumnya, gitu kan. Karena saya, yang selama ini saya bekerja sama dengan beliau, ya kan saat ini beliau memang sudah menjaminkan, tapi saya dengan lihat dulu tanggung jawabnya sampai mana sebagai pemilik PT. Kalau saya kan karyawan, Kak Eva. Oke. Saya karyawan, ya kan, Kak Eva. Oke. Yang ditunjuk jadi direktur, yang ditunjuk jadi menjawab seperti Oke. itu, Kak Eva. Kak Yadi, Jadi bener nggak nih bukan hubungan Kak Yadi sama Gus Anom jadi pecah? Kabarnya Kak Yadi akhirnya hengkang gitu dari manajemen itu. saya tidak bilang saya hengkang, nggak bilang, nggak pernah saya ngomong ada surat pengunduran diri, nggak ada saya. Cuma saya sudah tidak mau kerjasama. Maksudnya seperti ini, dia mau pakai pengacara silakan, tapi saya nggak ikut ke pengacara itu, gitu loh, Eva. Karena dia yang sudah mau bertanggung jawab, gitu kan. Kalau saya nama saya sudah seperti ini, gitu kan, yang saya jaga dari awal sampai akhirnya seperti ini, dari nol saya mengawali karir saya, wajib saya pertahankan keluarga saya, anak-anak saya, kasihan loh. Oke. Udah beberapa hari nggak sekolah. Oke, jadi uang Seperti total itu, ya kan? uang 198 juta itu yang berhak membayar itu siapa? Yang tanggung jawab sudah mau tanggung jawab. Jadi kamu udah tenang aja, saya yang tanggung jawab semuanya. Bu Sadom bilang gitu kan. Dan dia, kalau wartawan, dia voice note juga ke wartawan. Kalau wartawan nyari kamu, jangan ganggu Yadi. Saya yang cari Gus Anom. Ya kan, dia udah ngomong gitu kan, jelas berarti kan dia ada tanggung jawabnya. Seperti itu. Eva. Bukannya saya lepas tanggung jawab, saya secara pribadi saya lagi ikhtiar gitu kan. Tapi saya lihat dulu perusahaan mana tanggung jawabnya seperti itu. Tapi uang 198 juta itu akankah ada niatan dari Gus Anom sama Mas Yadi untuk membayar? Kalau sama Gus Anum, tanya Gus Anum karena dia sudah bertanggung jawab dan saya ada bukti-buktinya seperti itu. Mau video, mau voice note, mau tanda tangan, sudah ada bukti-buktinya yang itu saya sudah akan laporkan nanti. Jadi pemeriksaan saya sudah siap, gitu. Kita sudah siap dengan bukti yang ada. Mas Yadi dipegang pengacaranya siapa Mas Yadi? Secara ya itu nanti akan dampingi saya. Saya belum bisa bilang sekarang karena tanggal pemeriksaan akan dampingi saya, Kak Eva. Oke. Gitu. Baik. Kang Yadi merasa dikorbankan nggak sih dalam kasus ini sama Gus Anom ataupun siapapun itu, Mas? Saya tidak bisa bilang begitu, tinggal masyarakat, teman-teman wartawan pintar lah yang menilai. Saya tidak pernah bilang begitu, cuman saya cuma bilang seperti ini jadiannya dari awal sampai akhir, nanti saya akan ceritakan ke penyidik dulu, nanti penyidik juga bisa menilai, juga bisa menilai setelah saya klarifikasi, apalagi teman-teman wartawan yang pintar-pintar udah pasti bisa lah menilai bagaimana. Saya mau bilang seperti itu. Dalam waktu dekat ini atau Oke, Kang Yadi terakhir nih dalam waktu dekat ini, minggu ini atau minggu depan mungkin reschedule yang pemanggilan di Polres Polres Tangerang Selatan? Itu kuasa hukum saya. Baik. Kuasa hukum saya yang sudah kita reschedule karena keterbatasan waktu beliau mendampingi saya, jadi saya mau manut aja gitu kan. Saya manut aja seperti itu. Jadi apa terjadi hari ini, kita sudah siap, saya sudah siap dari semalam, kita sudah siapin bukti-bukti yang kita perlukan gitu kan. Untuk sebagai laporan kita yang dituduhnya saya ramai di berita, saya penipu gitu kan, habis-habisan lah karir saya di sini, keluarga saya jadi dan anak-anak saya
saya melihat itu aja. Saya wajib membela diri saya karena saya melihat keluarga saya, anak-anak saya seperti itu. Berarti ini ada efeknya ya, efek ke keluarga ya, Mas Yadi ya? Ngedropnya seperti apa? Berarti Pasti tadi ada dong. anak-anak nggak sekolah gitu Mas Yadi? Pasti ada dong, gitu kan, pasti ada. Tapi saya nggak saya kuatkan keluarga saya kuatkan semuanya, nama saya yang teman-teman wartawan tahulah saya seperti apa. Pernah nggak ada berita-berita seperti ini baru pertama kali saya ngalamin. Kan? Seperti itu, teman-teman semuanya mohon maafin saya selama ini silent, bukan apa-apa. Karena saya takut apa yang saya akan laporkan ke penyidik semuanya dikonsumsi duluan sama teman-teman atau masyarakat sebelum saya laporan gitu. Nanti jadi blunder buat saya. Padahal saya akan menjaga itu karena saya tidak mau menjatuhkan seseorang, tetapi saya akan mengungkap kebenaran seperti itu. Kebenaran seperti ini loh. Ngaruh dengan kondisi kesehatan Bang Mas Yadi? Katanya kan kemarin sempat sakit juga nih Bang. Wah, itu teman-teman wartawan paham lah. Orang yang baru dapetin masalah seperti ini, dia nggak pernah tahu begini hukum begini, somasi begini. Tiba-tiba ada beginian gitu loh. Paham lah, ngedrop kan. Jadinya itu yang saya alami. Tapi alhamdulillah banyak support, banyak orang-orang baik yang masih support saya. Walaupun media menggoreng saya habis-habisan, saya lihat ada yang pakai baju oranye, ada yang pakai baju apa, gitu kan. Walaupun ada masih beberapa media yang ya alhamdulillah lah masih berpihak, dan teman-teman artis juga masih ada yang support semuanya. Gitu. Jadi yang terlibat di acara juga ya alhamdulillah komennya masih inilah apa saya terima gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya nanti setelah pemeriksaan akan saya ceritakan semuanya. Baik. Masih sering ini nggak sih Bang, ngedrop gitu mungkin penyakitnya sendiri, dan update penyakitnya itu sendiri seperti apa nih Bang? Saya ngedrop sampai saya diinfus gitu kan, sampai saya diinfus di rumah. Ya pokoknya yang selama ini saya jaga kesehatan saya, ngedrop lagi ya benar-benar saya alami lagi karena ini yang saya pertama kali mendapat masalah seperti ini, pertama kali juga bikin acara, pertama kali juga berhadapan dengan media yang begitu banyak. Tetapi bagaimana ya perasaannya teman-teman paham lah gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kemarin saya belum bisa keluarin statement, dan ini saya karena sudah ada pemanggilan hari ini sebenarnya, tapi ada reschedule dari kuasa hukum saya karena beliau ingin mendampingi sendiri saya, jadi beliau minta reschedule ke pihak kepolisian. Yang saya dapat info seperti itu, tapi untuk tanggal pemanggilannya lagi saya belum tahu kata-kata semuanya. Baik, Jadi, oke. Mas Yadi terima kasih. Ini ada beberapa rekan-rekan media juga izin ngerekod ya untuk statement yang hari ini, suara dari Mas Yadi ya. ya Oke. baik, nggak apa-apa. Ya, dah. Nggak apa-apa, yang penting saya tidak mohon maafin lahir batin. Oke, Mas minal Yadi, aidin wal siap. faizin, mohon Berkabar maafin ya, lahir Mas Yadi batin ya. saya. Terima kasih ya. Saya tidak bisa kasih komen banyak-banyak karena saya belum laporan semuanya ke kepolisian seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yadi. Selamat siang. Baik.